Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita. Baiklah, kita akan melanjutkan tentang pembahasan komponen-komponen pendukung IC pada rangkaian pesawat HP ya. Yang pertama kemarin kita bahas itu kapasitor, kemudian resistor, lilitan, dan sekarang adalah waktunya kita bahas dioda. Fungsi dioda sendiri adalah sebagai penyearah arus ya. Kemudian dia mempunyai katup yang berbeda-beda ya. Ada katup positif dan ada katup negatif ya. Artinya kalau ada rangkaian seperti ini, arus yang masuk dan keluar itu tidak bisa kembali lagi ya. Jadi arus yang masuk dari yang kita bilang positif ini setelah keluar ke area negatif itu tidak boleh atau tidak akan bisa kembali lagi ke sana ya. Jadi untuk menghindari tabrakan arus, biasanya dalam sebuah rangkaian itu dipasanglah sebuah dioda. Dalam rangkaian HP ini biasanya dioda digunakan untuk di instalasi lampu ya dan pengecasan. Untuk HP-HP Android tipe-tipe saat ini itu sudah jarang sekali yang menggunakan dioda karena sistem, kalau saya pelajari sistem konslet terutama dari keypad itu sudah tidak digunakan lagi ya, karena sudah menggunakan sistem touchscreen ya atau layar sentuh. Kalau tipe-tipe HP model lama itu kan kita masih menggunakan keypad ya. Keypad dua buah lingkaran luar dan dalam kita pencet itu artinya konslet ya. Jadi di antara satu jalur yang positif itu biasanya diamankan dengan dioda ya. Fungsinya untuk membuang arus yang berlebih apabila kita kelamaan mencet. Itu dioda akan bergerak cepat membuang arus yang berlebih itu ke ground ya. Jadi tidak bisa kembali lagi. Jadi arus itu murni dibuang oleh dioda ya. Kenapa kok dibuang arusnya? Karena kalau kita tidak respon cepat dalam memencet itu terlalu lama, misalkan mengetik angka 1, 2, 3, 4, 5 itu kadang-kadang macet keypadnya, atau kita tidak sengaja terpencet salah satu keypadnya, itu kalau tidak dibuang segera arusnya maka akan terjadi konslet atau panas yang mengakibatkan biasanya kematian pada IC CPU ya. Jadi untuk menghindari hal itu terjadi di HP lama itu dipasanglah satu dioda ya, yang fungsinya membuang arus yang berlebih ke ground. Pada proses ini arus benar-benar dibuang ya, tidak ada dikembalikan atau proses looping, karena untuk istilahnya sebagai pengontrol panas saja. Jadi itu kalau untuk HP Android yang model-model sekarang sudah tidak pakai lagi. Jadi setelah saya pelajari itu hanya dipasang di beberapa instalasi, diantaranya pengecasan, lampu, dan signal ya. Biasanya signal pun sudah sangat-sangat jarang seperti itu ya. Ini adalah salah satu contoh dioda, dan kalau kita ukur probe tester yang positif kita taruh di area plus, yang negatif di area plus, di area yang negatif, maka di ampere multitester akan bergerak ya, akan bergerak ke kanan seperti itu ya, dan tidak mentok seperti itu.
Sedangkan kalau kita balik, yang plus kita taruh di kutub negatif, yang min ditaruh di kutub positif. Ini tester ya. Itu tidak boleh bergerak sama sekali ya. Jika bergerak berarti dioda ini dalam keadaan bocor. Apabila diperuntukkan untuk lampu seperti ini, itu wajib diganti ya. Wajib diganti. Sedangkan kalau dia hanya sebagai pengaman atau peredam panas yang dipasang dari jalur plus ke ground, itu boleh dibuang saja, boleh. Kira-kira demikian penjelasan tentang dioda. Dan dioda ini banyak sekali macamnya dan fungsinya ya, sangat, karena ditemukan dioda inilah sejarahnya itu terbentuklah rangkaian-rangkaian barang mati menjadi barang yang hidup dan bermanfaat seperti HP, TV, dan lain sebagainya ya. Tidak menutup kemungkinan di sebuah IC ini juga terdapat rangkaian-rangkaian yang tidak luput dari dioda-dioda yang berskala sangat kecil ya. Jadi bab dioda ini boleh kita garis bawahi. Yang jelas dioda ini dia bekerja banyak di bagian mengurusi arus-arus ya. Jadi pemicu konslet atau short itu kalau dioda ini hampir sama seperti kapasitor ya. Kadang terpasang di satu jalur dan kadang terpasang di dua buah jalur, tergantung fungsinya masing-masing. Oke, dari rangkaian seperti ini yang kita bahas untuk bab kehidupan ya, sudah habis sepertinya. Tinggal kita nanti masuk ke IC ya. Jadi kita ambil kesimpulan dalam rangkaian ini sebagai penyebab short. Jika teman-teman mendapati HP-nya dalam keadaan konslet, maka teman-teman fokus pencarian di area kapasitor, dan yang kedua adalah dioda. Kenapa demikian? Teman-teman pasti sudah bisa mengambil kesimpulannya sendiri. Karena kedua buah komponen inilah yang dipasang biasanya banyak di dua buah jalur, yaitu antara jalur positif dan jalur negatif seperti ini ya. Nah, kalau kapasitor pemasangannya digambar seperti ini biasanya, sedangkan dioda biasanya pemasangannya seperti ini ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi untuk mempermudah rekan-rekan, boleh digarisbawahi ketika mendapati HP short, berarti rekan-rekan semua, teman-teman semua, sahabat YouTube yang berminat belajar menjadi teknisi, silahkan konsentrasi di dua buah komponen ini ya. Satu kapasitor, dua dioda. Oke, seperti itu. Jadi dari 2007 saya mulai belajar mengenal HP itu, saya pelajari dan saya amati itu tidak banyak perubahan ya, hanya seperti ini saja ya. Tidak ada istilahnya tambahan-tambahan komponen lainnya yang istilahnya perbedaannya itu sangat jauh, tidak ya. Komponennya rata-rata dari dulu sampai sekarang cuman seperti inilah, tidak ada bedanya. Mudah-mudahan ke depan tidak ada bedanya juga.
Oke, kemudian kita langsung lanjutkan pembahasan di bagian komponen filter ya. Biasanya kalau filter ini digunakan tuh biasanya pada jaringan signal ya. Pada jaringan signal seperti ini ya. Dan filter ini sendiri jarang sekali rusak karena perlu kita ketahui kenapa dia jarang rusak, karena filter ini tidaklah bekerja dalam keadaan terlewati arus ya. Biasanya hanya terjadi atau merubah gelombang-gelombang ya dari filter ini, menghaluskan dan lain sebagainya. Jadi itu alasan tepatnya kenapa filter jarang rusak, karena filter itu sendiri tidak dimuati arus listrik ya. Jadi kemungkinan terbakarnya sangat kecil. Nah, keempat yang kita bahas tadi itulah yang berhubungan atau terkontaminasi arus listrik langsung ya, dari baterai, dari IC power, dari cas dan lain-lain sebagainya. Sepertinya hanya itu komponen-komponen pendukung. Yang terakhir adalah komponen-komponen filter yang warna hijau-hijau putih-putih seperti ini. Dan di rangkaian arus jarang ada di rangkaian arusnya. Yang ada itu biasanya di rangkaian signal. Oke teman-teman, sekian pembahasan tentang komponen-komponen ya. Kita lanjut bab nanti, kita bahas IC-nya ya. Cara kerja IC dan cara uniknya kita bakal bahas semuanya. Oke, sekian informasi. Jika ada yang kurang jelas boleh request di kolom komentar di bawah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.